Coba bayangkan, seorang pemimpin negara selama 2 periode memimpin 270 juta rakyat Indonesia. Ia mengambil keputusan besar, menandatangani proyek-proyek raksasa, memutuskan nasib bangsa, tapi tiba-tiba di ujung masa jabatannya muncul pertanyaan mendasar. Apakah ijazah yang ia pakai untuk mencalonkan diri sebagai presiden asli atau palsu? Pertanyaan ini bukan isapan jempol, bukan gosip murahan, karena disuarakan oleh banyak pihak, pengamat, advokat, bahkan mantan pejabat tinggi. Awalnya, sebagian dari kita mungkin menganggap ini cuma teori konspirasi. Tapi ketika mulai muncul analisa detail tentang tulisan di ijazah, tentang font yang disebut-sebut belum eksis di masa itu, tentang nama-nama yang tak bisa diverifikasi, dan juga kabar bahwa skripsinya tak bisa ditemukan di perpustakaan kampus, semua jadi terasa janggal. Publik pun mulai bertanya, siapa sebenarnya Joko Widodo? Apakah mungkin seseorang bisa naik hingga ke tampuk kekuasaan tertinggi dengan satu kepalsuan yang selama ini tertutup rapi? Di tengah kekacauan narasi ini, Universitas Gadjah Mada, alma mater yang disebut-sebut sebagai tempat Jokowi kuliah, akhirnya buka suara. Mereka menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah asli, bahwa data akademiknya lengkap, bahwa skripsinya ada, dan bahwa tidak ada yang aneh dari proses akademik beliau. Pernyataan ini mereka sampaikan secara resmi, bahkan menyebut tuduhan-tuduhan yang beredar sebagai fitnah yang menyesatkan. Tapi anehnya, masyarakat belum tenang. Kenapa? Karena penjelasan itu dianggap belum menjawab semua kejanggalan. Kenapa skripsinya tak bisa diakses publik? Kenapa saksi-saksi yang dulu pernah satu angkatan atau satu fakultas hampir tak ada yang bicara? Kenapa banyak pertanyaan dibiarkan menggantung? Sebagian pihak bahkan mengajukan gugatan hukum. Mereka ingin lembaga netral melakukan audit forensik pada dokumen itu. Mereka ingin kebenaran dibuka di pengadilan. Karena buat mereka, ini bukan soal pribadi Jokowi. Ini soal martabat bangsa. Ini soal kejujuran seorang pemimpin. Dan bagaimana bangsa ini bisa belajar dari masa lalu. Namun, perlu ditegaskan, hingga kini belum ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Semua ini masih sebatas dugaan. Dan dalam negara hukum, seseorang tetap dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Tapi, kalau dugaan ini suatu hari terbukti benar, maka ini bukan sekadar pelanggaran administrasi. Ini bisa jadi titik balik sejarah bangsa. Sebuah noda besar dalam demokrasi Indonesia yang akan kita kenang selama-lamanya. Kalau suatu hari nanti pengadilan memutuskan bahwa ijazah yang digunakan Joko Widodo untuk mencalonkan diri sebagai presiden adalah palsu, maka konsekuensinya tidak main-main. Ini bukan sekadar skandal pribadi. Ini adalah ledakan hukum dan politik yang bisa mengguncang pondasi negara. Pertama, kita harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP yang baru. Dalam pasal-pasalnya sangat jelas disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan ijazah atau gelar akademik palsu untuk kepentingan apapun, termasuk untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik, dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun atau dikenai denda hingga 500 juta rupiah. Dan itu belum semuanya. Karena kasus ini juga bisa masuk ke dalam ranah pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Pasal ini menyebutkan bahwa siapapun yang dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain juga bisa dipidana penjara paling lama 6 tahun. Sekarang bayangkan, seseorang memalsukan ijazah yang jadi syarat utama untuk bisa mendaftar sebagai calon presiden, lalu terpilih dan menjalankan pemerintahan selama 10 tahun. Apa itu tidak merugikan seluruh rakyat Indonesia? Ini bukan sekadar tentang Jokowi. Ini tentang keadilan, tentang harga diri bangsa, tentang bagaimana hukum harus tetap berdiri di atas siapapun, bahkan di atas mantan presiden sekalipun. Kalau benar ijazah itu palsu dan itu dibuktikan secara hukum, maka kita sedang berbicara tentang krisis kepercayaan terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Bukan hanya terhadap satu sosok, tapi terhadap seluruh sistem yang selama ini kita anggap sah, demokratis, dan konstitusional. Bayangkan bagaimana publik akan memandang institusi-institusi besar negara. Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, bahkan Universitas Gadjah Mada, yang semuanya terlibat langsung atau tidak langsung dalam proses validasi dan pengesahan perjalanan politik Joko Widodo. Apakah mereka benar-benar bekerja secara profesional?
Apakah mereka lalai? Atau apakah mereka sengaja membiarkan? Di titik ini, kita tidak hanya bicara soal hukum, tapi soal legitimasi. Jika benar dokumen dasarnya palsu, maka seluruh kebijakan dan keputusan strategis selama 2 periode pemerintahannya akan dipertanyakan. Dari proyek infrastruktur besar-besaran, perpindahan ibu kota negara, pengangkatan pejabat, hingga utang luar negeri yang menumpuk. Semuanya bisa dianggap lahir dari proses yang cacat secara moral dan legal. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan tetap patuh pada kebijakan yang lahir dari seseorang yang naik ke tampuk kekuasaan lewat manipulasi dokumen? Dan jangan remehkan dampaknya di mata dunia. Kredibilitas Indonesia sebagai negara demokrasi bisa runtuh seketika. Dunia internasional akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang presiden bisa naik ke kekuasaan dengan dokumen akademik yang ternyata palsu? Investor bisa mulai ragu. Negara-negara sahabat bisa mulai menjaga jarak. Reputasi kita sebagai bangsa akan tercoreng dan butuh waktu lama untuk membangunnya kembali. Ingat, kita bukan hanya sedang menilai satu orang. Kita sedang diuji sebagai bangsa. Apakah kita berani menegakkan keadilan meski menyakitkan? Atau kita akan memilih diam, menutup mata, dan membiarkan sejarah ditulis oleh kebohongan? Pilihan itu ada di kita semua. Kalau benar ijazah itu palsu, maka ini bukan hanya soal masa lalu. Ini bukan cuma tentang sejarah atau tentang satu nama yang sudah tak lagi menjabat. Ini tentang masa depan bangsa. Tentang efek domino yang bisa mengguncang pilar-pilar kekuasaan hari ini dan esok hari. Coba kita pikir. Selama 2 periode kepemimpinan, seorang presiden bukan hanya mengendalikan roda pemerintahan. Dia juga membentuk DPR lewat koalisi, menyusun kabinet dari loyalis, memutuskan proyek-proyek strategis nasional, dan bahkan mewariskan kekuasaan kepada penerusnya. DPR yang terpilih dan mendukung penuh program-program pemerintah saat itu bisa jadi dianggap bagian dari sistem yang ikut melanggengkan kepalsuan. Kabinet yang diangkat, kebijakan yang diluncurkan, sampai penunjukan aparat hukum dan institusi negara, semuanya bisa dinilai tidak sah secara moral, bahkan mungkin secara hukum, jika terbukti ada kebohongan dalam pencalonan presiden. Dan ini bukan berhenti di situ. Pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin oleh Prabowo dan Gibran juga tidak akan lepas dari sorotan. Sebab, seperti yang kita tahu, Gibran adalah putra Joko Widodo. Jika dugaan ini terbukti, maka legitimasi Gibran sebagai wakil presiden akan dipertanyakan habis-habisan. Bukankah pencalonan Gibran saja sudah diwarnai polemik besar soal putusan Mahkamah Konstitusi yang disinyalir penuh konflik kepentingan? Bukankah rakyat sudah lama merasa ada campur tangan dalam suksesi kekuasaan? Lalu jika ternyata dasar kekuasaan ayahnya pun palsu, bagaimana mungkin rakyat bisa percaya bahwa semuanya terjadi secara adil dan konstitusional? Ini yang berbahaya. Ketidakpercayaan rakyat bisa meledak. Bukan tidak mungkin akan muncul gerakan rakyat yang menuntut keadilan, yang ingin melakukan evaluasi total terhadap semua yang pernah berkuasa. Mereka akan menuntut reformasi ulang, bahkan mungkin pembatalan kebijakan-kebijakan yang dianggap lahir dari kepalsuan. Demonstrasi bisa membesar. Kepercayaan terhadap institusi hukum, pemilu, partai politik, semua bisa tergerus. Dan ketika rakyat kehilangan harapan terhadap keadilan, maka jalan yang mereka tempuh bisa makin ekstrem. Kita pernah melihatnya di masa lalu. Dan bisa jadi, sejarah itu akan berulang. Hanya karena kita menutup mata terhadap satu kebohongan di awal. Ini bukan lagi sekadar persoalan hukum. Ini adalah ujian bagi kesadaran kolektif kita. Apakah kita siap memperbaiki negeri ini dengan kejujuran, atau tetap membiarkannya berjalan dengan kebohongan yang diwariskan turun-temurun?